Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ini adalah video pembelajaran bersama Butika. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Butika ulangi sekali lagi. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, dalam rumus kecepatan yaitu K sama dengan J per W atau K sama dengan J dibagi W. Sama seperti yang sudah Butika bahas sebelumnya bahwa per itu sama juga bagi. Jadi per sama dengan bagi. Jadi bacanya J dibagi W, sama aja. Cuma bedanya di sini Butika susunnya ke bawah, di sini susunnya ke samping. Nah, K di sini adalah kecepatan. Kecepatan biasanya satuannya adalah satuan panjang per satuan waktu. Nah, untuk J adalah jarak. Jarak yang ditempuh biasanya ditulis dengan satuan panjang. Kemarin kita udah belajar tentang satuan panjang. Nah, W adalah waktu yang biasanya ditulis dengan satuan waktu. Nah, satuan waktu kemarin sudah kita pelajari, yaitu ada jam, menit, detik, dan lain-lain. Tapi untuk kecepatan biasanya dipakai adalah jam, menit, atau detik. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh yang pertama. Jarak rumah Lani ke sekolah adalah 300 meter. Lani berangkat dengan berjalan kaki selama 10 menit. Kecepatan Lani berangkat ke sekolah adalah titik-titik meter per menit. Nah, kalau yang ditanya di sini adalah satuan panjang per satuan waktu, berarti sudah jelas yang ditanya adalah kecepatan. Seperti biasa untuk soal cerita, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama, jarak. Nah, udah jelas ya. Jarak rumah Lani ke sekolah adalah 300 meter. Berarti di sini kita tulis jarak sama dengan 300 meter. Apalagi yang kita ketahui? Lani berangkat dengan berjalan kaki selama 10 menit. Nah, berangkat selama 10 menit. Berarti sudah jelas di sini waktu 10 menit. Ada lagi yang bisa kita ketahui? Tidak ada, berarti kita langsung ke ditanya. Apa yang ditanya di sini? Kecepatan Lani berangkat ke sekolah adalah titik-titik meter per menit. Nah, di sini ya, yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, dalam menyelesaikan soal kecepatan, yang perlu kita perhatikan itu adalah apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Di sini yang diketahui adalah jarak 300 meter, waktu 10 menit. Dan yang ditanya adalah kecepatan meter per menit. Kita lihat satuannya di sini. Apakah satuan panjangnya sudah sama? Sudah, berarti tidak perlu ada yang dirubah. Satuan waktunya kita lihat, apakah di sini sudah sama? Sudah, berarti kita langsung ke jawab. Sama seperti tadi yang sudah kita bahas, rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Di sini ketika tulisnya susun ke bawah ya. Jarak langsung kita masukkan angkanya 300 meter. Satuannya harus ditulis, nggak boleh nggak ditulis. Waktu sama dengan 10 menit. Berarti kita tulis di sini 10 menit. Nah, sama seperti yang kemarin sudah Butika bahas, kalau ada di atas ada 0, di bawah ada 0, berarti caranya atas kita coret 1, bawah kita coret 1. Betul. Atas masih ada 0, kita coret lagi nggak teman-teman? Tidak boleh karena di bawah 0-nya sudah habis. Jadi cukup 1 kali aja. Nah, berarti 30 per 1 atau 30 dibagi 1 sama dengan 30.
Nah, satuannya meter per menit atau meter dibagi menit kan tidak bisa. Berarti tulis di sini meter per menit. Jadi, kecepatan Lani berangkat ke sekolah adalah 30 meter per menit. Gampang apa gampang? Gampang banget, tinggal kamu hafalkan rumusnya dan diperhatikan satuannya. Oke, sekarang kita akan belajar mengubah satuan kecepatan. Nah, satuan kecepatan seperti yang tadi Butika bilang, satuan kecepatan itu adalah satuan panjang per satuan waktu. Nah, di dalam perhitungan kecepatan ada yang namanya satuannya bisa berubah. Bagaimana sih cara merubahnya? Nah, di sini Butika punya beberapa contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. 10 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Kita lihat di sini, satuan waktunya sudah sama belum? Nah, satuan panjangnya, maaf. Di sini satuan panjangnya kita lihat dulu, sudah sama belum? Ternyata berbeda, maka satuan panjangnya harus kita rubah. Satuan waktunya kita lihat, jam dengan jam. Sama, berarti satuan waktunya tidak perlu berubah. Dalam mengubah satuan, bentuk kecepatannya ini harus kita rubah susun ke bawah. 10 km per jam sama dengan 10 km per 1 jam. 10 km per jam sama dengan 10 km per 1 jam. Nah, baru kita rubah ke satuannya apa di sini yang diminta? Meter per jam. Kilometer ke meter. Nah, cara mengubah satuan panjang masih ingat kemarin? Ya, dibuat tangganya ya. Kalau yang masih lupa-lupa, boleh dibuat lagi tangganya. Kalau yang sudah ingat, boleh langsung. Kilometer dan meter, naik atau turun teman-teman? Iya, turun 3. Berarti nolnya bertambah 3. 10, kita tambahin nolnya. 1, 2, 3. Nah, jam, 1 jam. Di sini jamnya berubah tidak? Tidak, tetap 1 jam. Berarti tidak ada yang berubah. Sama dengan 10.000 dibagi 1 sama dengan 10.000. Tinggal satuannya ditulis meter per jam. Nah, gampang banget kan teman-teman? Sekarang kita coba soal yang kedua. 120 meter per menit sama dengan meter per detik. Sama seperti tadi, kita rubah ke bawah dulu ya bentuknya. 120 meter per 1 menit. Sama dengan apa yang ditanya di sini? Meter per detik. Berarti kita tulis di sini meter dan per detik di bawahnya. 120 meter ke meter. Apakah dia berubah? Tidak berubah. Berarti langsung kita tulis angkanya di sini. Nah, sekarang yang bawahnya 1 menit ke detik. Berubah? Ya, berubah. 1 menit berapa detik ya, teman-teman? Tuh, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, gampang banget merubah satuan waktu. Sama seperti sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang tinggal dibagi. 120 dibagi 60. Yang udah bisa boleh langsung. Yang belum bisa sama seperti tadi. Atas ada 0, bawah ada 0, kita coret dulu. Atas coret 1, bawah coret 1. 12 per 6 sama dengan 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 ya 2. Satuannya meter per detik. Tinggal kita tulis meter per detik. Ya, gampang ya teman-teman. Tinggal pertama caranya ditulis dulu menjadi susun ke bawah. Kemudian perhatikan satuannya satu per satu. Sekarang yang ketiga. Butika tulis dulu 108 km per 1 jam. Sama dengan apa di sini yang ditanya? Meter per detik. Berarti kita tulis meter per detik. Oke.
Dari kilometer ke meter naik atau turun teman-teman? Ya, betul. Dia turun 3 kali. Berarti di sininya 108 tambah 0,3. Kemudian 1 jam sama dengan berapa detik ya teman-teman? Ya betul, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Tinggal kita bagi 108.000 dibagi 3.600. Sama seperti tadi, atas ada 0, bawah ada 0, kita coret. Atas coret 1, bawah coret 1. Atas coret 1, bawah coret 1. Atas coret lagi? Ya jangan, karena yang di bawah nolnya sudah habis. Berarti 1080 dibagi 36. Boleh disederhanakan, misalnya dibagi 2 dulu atau dibagi 3 dulu, terserah. Tapi di sini Butika langsung ya. Oke, di sini Butika langsung 1080 dibagi 36 sama dengan 30. Baru satuannya kita tulis meter per detik. Oke, itu adalah cara untuk mengubah satuan kecepatan. Oke, terakhir kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soal cerita tentang kecepatan sekaligus merubah satuan kecepatan. Di sini contohnya adalah sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Sama seperti biasa, kalau soal cerita, kita buat dulu diketahui. Diketahui. Apa yang kita ketahui dari soal ini? Ya, di sini ada selama 6 menit. Berarti waktu, betul teman-teman. Waktu 6 menit. Kemudian dapat menempuh jarak 12 km. Wah, sudah jelas sekali ya yang diketahui ya. Jarak sama dengan 12 km. Ada lagi yang bisa kita ketahui? Tidak ada, berarti langsung yang ditanya. Apa yang ditanya? Kecepatan kereta api dalam satuan kilometer per jam. Berarti kecepatan sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, sama seperti yang tadi Butika bilang, di sini yang perlu kita perhatikan adalah satuannya. Satuan panjangnya di sini kilometer. Di sini kilometer sudah sama, berarti tidak perlu kita rubah. Sekarang satuan waktunya kita lihat. Di sini menit. Di sini jam. Berbeda ya, teman-teman. Berarti dari menit ini harus kita rubah menjadi jam. 6 menit ke jam. Menit bisa nggak ke jam? 1 menit berapa jam? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa berarti dibagi. Betul. Berarti 6 dibagi 1 jam berapa menit? 60. Nah, sama seperti tadi Butika bilang, dibagi sama per itu sama aja ya. Oke, kalau di sini Butika tulisnya per. Kenapa? Karena 6 tidak bisa dibagi 60. Maka Butika tulisnya ke bawah biar menjadi pecahan. Betul. Kalau misalnya dia bisa dibagi, berarti nulisnya ke samping aja, nggak apa-apa. Nah, 6 per 60. Butika sederhanakan pecahannya biar lebih gampang digunakannya. 6 dan 60 sama-sama bisa dibagi 6. 6 bagi 6, 1. 60 bagi 6, 10. Jadi 1 per 10 jam. Ini baru waktu yang kita dapatkan, yaitu kita rubah dari menit menjadi jam. Jadi di sini 6 menit sama dengan 1 per 10 jam. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumusnya. Jawab. K sama dengan J per W atau J dibagi W sama dengan jarak. Ingat jarak di sini 12 km. Jangan
mentang-mentang J di atas, kamu masukin angka yang di atas, salah. Tapi perhatikan J-nya yang mana, jaraknya yang mana. Jarak 12 km. Butika masukkan per waktunya di sini yang kita pakai bukan 6 menit. Tapi yang kita pakai adalah 1/10 jam. Kenapa? Karena yang ditanya adalah kilometer per jam. Butika masukkan 1/10 jam. Nah, di sini kan ada per. Kemudian ada per lagi. Kan numpuk. Daripada bingung, Butika tulisnya ke samping ya, biar kamu nggak bingung. 12 km dibagi 1/10 jam. Oke, pembagian pecahan 12 dibagi 1/10. 12 kan utuh. Seperti biasa kalau pembagian pecahan kita tambahin per 1. Jadi, kita tulis di sini kalau pembagian pecahan setelah tanda bagi dibalik. Jadi 12/1 dikali 10/1 kilometer per jam. Ketika tulis di bawahnya sama dengan kecepatan sama dengan 12 dikali 10 120 per 1 kali 1 1 km per jam. Atau sama dengan, karena 120 dibagi 1 maka 120 km per jam. Nah, jadi kecepatan kereta api tersebut adalah, kita tulis 120 km per jam. Oke? Nah, sekian pembelajaran dari Butika. Terima kasih sudah menyimak. Yuk langsung dikerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.